Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Mahardani. Saya adalah guru di SMK Kesehatan Mutiara Insani, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video PPL ketiga saya untuk mata pelajaran Keterampilan Dasar Tindakan Keperawatan di kelas 11 perawat dengan kompetensi dasar menerapkan pengukuran tekanan darah. Berikut ini videonya, selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, bagus. Terima kasih kalian sudah hadir tepat waktu dan kalian sudah tadi dicek suhu sama sudah mencuci tangan. Untuk memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas, Davina, silakan bikin doa teman-temannya. Mari teman-teman sebelum mulai belajar, tapi kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Davina. Kita berdoa dulu sebelum belajar supaya kita diberi kelancaran dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ibadah kita nanti di kemudian hari. Oke, sekarang Bapak absen dulu ya. Akar, Hadir. Davina, Hadir. Dita, Hadir. Zakia, Hadir. Febri, Hadir. Ika, Hadir. Kayla, Hadir. Laila, Hadir. Lucy, Hadir. Nazar. Hadir. Oke, semuanya sudah hadir. Untuk makin semangat, kita semua berdiri, kita yel-yel dulu. Semuanya berdiri. Nanti kalau Bapak ngomong SMK, kalian jawab bisa ya sampai 3 kali. Kalau jawab SMK Mutiara Insani, hebat gitu ya. Oke semuanya ya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Mutiara Insani? Hebat. Oke, kan semuanya. Bagus, tangan dulu. Oke, sudah semangat semua. Seperti biasa, Bapak ingatkan untuk pedoman ketiga era, kita sudah disetujui oleh pemerintah untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Seperti biasa, kalian harus ingat protokol kesehatan yaitu 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Dan ingat sikap duduknya harus tegak, tidak boleh membungkuk selama pembelajaran. Oke? Lanjut, selanjutnya yaitu teknik penilaian. Seperti biasa nanti Bapak akan menilai 3 aspek, yaitu pengetahuan. Nanti Bapak nilai bagaimana cara kalian menjawab pertanyaan dari Bapak, menjawab pertanyaan dari teman, yang menganalisa kasus, semuanya masuk ke penilaian pengetahuan. Lalu kedua, penilaian sikap. Nanti Bapak nilai sikap kalian bagaimana saat berdiskusi, kalian asik atau tidak, ya saat kalian praktek bersama, apakah kalian disiplin dalam praktek nanti. Lalu yang ketiga yaitu keterampilan, yang Bapak nilai adalah apakah kalian mengetahui fungsi dari alat-alat yang kalian gunakan, terus bagaimana cara kalian menyiapkan peralatannya, menggunakannya dan merapikannya. Itu 3 aspek itu akan Bapak nilai. Selanjutnya untuk KKM, yaitu KKM-nya 75. Nanti di akhir Bapak mengumumkan siapa yang berkompeten atau tidak, ya. Jadi kalau di bawah 75 kalian harus remedial, ya. Berarti harus mengulang lagi. Tapi kalau sudah di atas KKM, sudah di atas 75, nanti akan diberikan pengayaan untuk persiapan prakrim. Nah, sampai sini sudah paham? Oke, untuk kompetensi dasar pada kali ini yaitu 2, menerapkan pengukuran tekanan darah dan melaksanakan pengukuran tekanan darah. Ya, jadi nanti akan ada teori beserta praktek di akhir. Selanjutnya pretest dulu ya sekarang. Silakan kalian siapkan alat tulisnya, bukunya, dan HP-nya.
silakan kalian lihat di Bapak sudah kirim juga lewat WA Group dan Google Classroom, yaitu ada soal kritis ini. Uraikanlah definisi tekanan darah dan uraikanlah tujuan pengukuran tekanan darah. Silakan kalian kerjakan, Bapak kasih waktu 5 menit. Oke, silakan kalian kerjakan. Oke, sudah 5 menit? Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Oke, Bapak tanya dulu nih untuk nomor 1, siapa yang bisa jawab? Bapak akan langsung memberikan penilaian. Saya, Pak. Oke, silakan isi untuk nomor 1, definisi tekanan darah. Silakan berdiri. Definisi tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan darah seberapa kuat jantung memompa darah ke seluruh tubuh dan merupakan salah satu tanda-tanda vital tubuh yang sering dijadikan acuan untuk melihat kesehatan tubuh secara umum. Oke, bagus. Pertama untuk isi. Ya, jadi definisi tekanan darah adalah seberapa kuat jantung memompa darah. Ya, itu namanya tekanan darah. Untuk nomor 2, uraikanlah tujuan dari pengukuran tekanan darah. Jadi di sini siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke, Davina silakan. Langsung Bapak nilai. Silakan berdiri. Tujuan pengukuran Tujuan tekanan darah. pengukuran tekanan darah yang pertama menentukan diagnosis klien, Ya. yang kedua membantu tindakan perawatan, Oke. sama yang ketiga untuk mengetahui pekerjaan jantung, Pak. Oke, tadi untuk mendiagnosis, terus untuk mengetahui pekerjaan jantung bagus ya, berarti semua sudah bisa melanjutkan pembelajaran karena sudah tahu dari tes ini. Ya, selanjutnya ini gambar apa? Ada yang tahu? Tadi gambar apa? Perawat lagi mengukur tekanan darah, Pak. Ya, perawat sedang melakukan pengukuran tekanan darah. Iya. Jadi nanti kita akan membahas ini. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama setelah mengamati tayangan PPT guru, mengerjakan LKPD dan diskusi presentasi, peserta didik dapat menentukan 3 jenis alat tekanan darah yang tepat. Ya, jadi nanti kalian akan tahu ada 3 jenis alat ya, untuk mengukur tekanan darah. Lalu yang kedua, setelah mengamati PPT guru, mengerjakan LKPD, diskusi dan presentasi, peserta didik dapat mengungkapkan 3 faktor yang berpengaruh terhadap tekanan darah dengan benar. Nah, jadi kalian akan tahu faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah itu ada 3. Lalu yang ketiga yaitu setelah mengamati tayangan PPT guru, mengerjakan LKPD, diskusi dan presentasi, peserta didik dapat mendemonstrasikan pengukuran tekanan darah sesuai dengan SOP. Jadi nanti kalian akan dibagi 3 kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok akan mendemonstrasikan alat pengukuran tekanan darah. Gitu. Jadi kalian harus bisa, nanti juga ada penilaian keterampilan. Iya, Pak. Oke, untuk model pembelajaran kali ini saya menggunakan problem based learning, yaitu belajar berdasarkan masalah, menganalisa dan mengatasi masalah tersebut. Itu ada 5 tahap. Yang pertama ada orientasi masalah, lalu yang kedua mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan individual atau kelompok, dan yang keempat mengembangkan dan mempresentasikan hasil. Lalu yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi di tahap kelima ini nanti Bapak akan mendemonstrasikan, selanjutnya kalian yang akan mempraktekkan, gitu ya. Iya, Pak. Oke, sebelum kita masuk ke tahap pertama, kita kalian berkelompok dulu, silakan berkelompok, duduk berkelompok. Ya, jadi ada 3 kelompok. Oke, sudah membentuk 3 kelompok, sudah ya. Ya, nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya. Oke, Bapak bagikan LKPD-nya. Oke, semua sudah duduk berkelompok kan? Sudah, Nah, Pak. ya, sekarang kita masuk ke tahap pertama, yaitu orientasi masalah. Kalian lihat gambar ini, ya, ada gambar. Nah, ini ada 3 gambar berhubungan dengan alat pengukur tekanan darah. Sini siapa yang bisa jawab? Langsung Bapak kasih nilai. Saya, Pak. Oke, Kayla sekarang berdiri. Berdiri dulu, Kayla. Apa aja alatnya? Saya raksa. Air raksa, terus Si aneroid. aneroid, satu lagi. Sama lensa digital. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Kayla. Ya, jadi ini ada 3 alat. Nanti kalian akan menggunakan alat ini di lab, yaitu air raksa, tensimeter air raksa, terus tensimeter aneroid, sama tensimeter digital. Ya. Selanjutnya untuk gambar kedua ini ada gambar dan saya setel videonya. Dilihat baik-baik videonya. Dilihat baik-baik videonya.
Oke, sudah dilihat videonya? Ya, Pak. Oke, siapa yang ingin menanggapi di video kedua? Saya, Pak. Oke, Zakia, silakan. Apa itu dari gambar dan video tadi? Itu faktor yang mempengaruhi tekanan Ya, darah. faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Ada apa saja? Jadi video tadi ada orang yang obesitas yaitu berhubungan dengan berat badan. Ya, itu tadi faktor pertama berat badan. Terus Ada usia. Usia, ya. Ada pengalaman tua. oke, terus Itu stres. stres. Jadi faktor yang mempengaruhi tekanan darah ada 3 sekaligus Zakia. Yang pertama ada berat badan, usia, dan stres. Oke ya. Selanjutnya kita lihat lagi video yang selanjutnya. Dilihat videonya. Silakan kalian diskusikan dengan teman kalian. Kalian beri tanggapan apakah ada yang kurang tepat atau ada yang sesuai dari video ini, tahapan-tahapannya bagaimana. Ini prosedur pengukuran tekanan darah. Dilihat baik-baik videonya, lalu kalian berikan tanggapan. Langkah-langkahnya apakah sudah sesuai atau belum? Cara mengukur tekanan darahnya apakah sudah sesuai dengan SOP? Langkah-langkahnya. Ya, itu sudah dilihat videonya tadi. Sudah, Pak. Oke, silakan siapa yang ingin memberikan tanggapan terkait video tadi? Saya, Pak. Oke, silakan kita. Itu perawatan tidak perlu memakai APD, seharusnya memakai APD itu sudah masker. Ya, bagus. Kita silakan untuk kembali. Jadi dalam video tadi asisten perawatnya tidak menggunakan APD, harusnya menggunakan APD. Selanjutnya ada yang ingin menanggapi lagi? Saya, Pak. Oke, Davina silakan. Kan minggu lalu kita ada bahas Kemenkes ya, Pak. Ya. Kalau menurut kayak kita di perawat kan nggak boleh ngelakuin tekanan darah sendiri, harus sama senior. Kan, Pak? Oke, silakan duduk lagi. Jadi untuk Permenkes, memang kita di sana di Permenkes itu tidak ada tindakan pengukuran tanda-tanda vital. Akan tetapi karena kita di SMK itu masih diperbolehkan. Ya, jadi nanti ketika kalian praktekin atau kalian bekerja untuk pengukuran tanda-tanda vital, kalian harus menunggu instruksi dari perawat senior. Ya, jadi tidak boleh langsung kalian melakukan tindakan. Oke, sudah paham ya? Selanjutnya ada lagi yang ingin menanggapi? Ya, Pak. Oke, Lucy silakan. Pak, itu tahapan komunikasi terapeutik melakukan tekanan darah ya? Oke, itu tahapan komunikasi terapeutik mengukur tekanan darah apa saja? Pertama, prainteraksi, terus orientasi, terus sama koordinasi. oke. Jadi tahapan komunikasi terapeutik itu ada tadi prainteraksi, menyiapkan alat, orientasi, terus ada kerja dan terminasi. Ada satu lagi tahapan yang ketinggalan, apa itu? Ada yang tahu nggak? Saya, Pak. Oke, jadi apa tadi yang ketinggalan? Apa lagi? Dokumentasi. Oke, tahap dokumentasi. Jadi harus dokumentasi sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Nah, tadi kan ada pengukuran tekanan darah tuh. Kalian masih apa nggak urutan-urutannya? Tadi sesuai apa nggak urutan-urutannya? Sesuai nggak urutannya tadi? Sesuai ya. Apa saja urutan-urutannya tadi pengukuran tekanan darah? Yang pertama ada pemberian, terus pemakaian skor, terus mengatur posisi, terus pengumuman baju, terus memasang manset, terus mencari dan memasang di arteri brachialis, terus meletakkan stetoskop, terus habis itu lepas peralatan sambil melihat hasil, terus merapikan lengan bajunya, terus merapikan alat, lepas handphone dan tadi di tangan ya. Jadi itu tahapan-tahapannya harus kalian ingat. Nanti Bapak praktekkan, terus pas di terakhir kalian harus bisa melakukan itu. Iya, Pak. Oke. Terus selanjutnya kita ke tahap ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individual atau kelompok. Silakan kalian berdiskusi mengerjakan soal kasus dari AKPD yang sudah Bapak bagikan. Kalian boleh mencari literasi digital yaitu di Google, boleh kalian boleh cari di buku juga boleh, atau kalian boleh cari di link yang sudah Bapak bagikan di Google Classroom. Di situ banyak
macam-macam teori yang Bapak kumpulkan untuk kalian boleh mencari di sana. Silakan kalian mencari dan selesaikan soal kasus sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya kan ada 3 kelompok, berarti ada 3 kasus. Ya kalian diskusikan, nanti kalian presentasikan. Seperti biasa, kalian buat dulu, ya selesaikan, lalu buat PowerPoint. Kalian buat PowerPoint-nya bisa lewat Canva, aplikasi Canva atau WPS Office. Ya, setelah itu kalian kirim ke WA group. Nanti Bapak download dan Bapak tampilkan di proyektor. Ya, kalian presentasi masing-masing kelompok. Setelah itu kalian pecahkan masalahnya bersama-sama. Ya, silakan berdiskusi, selesaikan KPD yang sudah Bapak bagikan. Tulis itu. Oke, semua sudah selesai KPD-nya? Sudah, Pak. Oke, sekarang kelompok 1 dulu silakan dikirim dulu lewat WA group PowerPoint-nya, silakan. Kirim sih. Oke ya, sudah ya. Sudah dikirim? Dulu, Pak. Sudah. Oke, sudah. Nah, silakan maju kelompok 1. Ini sudah Bapak download, sudah Bapak tampilkan. Ya, silakan kelompok 1 maju semua. Bapak langsung beri penilaian untuk sikap dan pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan tugas kelompok kami. Di sini kelompok kami terdiri dari 2 orang, yang saya dan Tina. Saya Lucia Buka. Untuk ini kita mempresentasikan masalah tekanan darah akan dibacakan oleh Lucy. Di sini ada definisinya. Tekanan darah adalah ukuran kekuatan yang digunakan jantung untuk mengukur darah ke seluruh tubuh. Artinya tekanan darah berkaitan erat dengan kondisi kesehatan. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Faktor tekanan darah adalah faktor keturunan, usia, jenis kelamin, stres fisik dan psikis. Tujuan pengukuran tekanan darah itu ada 2. Tujuan pengukuran tekanan darah adalah menentukan diagnosis kalian, ketersediaan perawatan dan mengetahui keberadaan darah tubuh. Di sini ada kasusnya. Tuan Ali 25 tahun berbeda dengan keluarganya bekerja sebagai buruh lepas. Tinggal di desa jauh dari pelayanan kesehatan. Datang ke puskesmas dengan keluhan isi, mudah, haus dan lapar. Bapak Ali sering marah-marah kepada istrinya jika dilarang makan-makan kesukaannya. Setelah dilakukan makan-makan kesukaannya, kita bakal mengalami tekanan darah. Tujuannya reaksi tubuh terhadap stres bisa mempengaruhi tekanan darah. Itu menghasilkan gelombang hormon ketika kamu berada dalam situasi stres. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang ingin bertanya nggak? Ya, Pak. Oke, Naja silakan berdiri. Ini nanya bagaimana cara mengatasi stres supaya kita terhindar dari hipertensi. Oke, pertanyaannya tadi bagaimana cara mengatasi stres supaya kita terhindar dari hipertensi. Tadi kan di kasusnya orang itu stres jadinya dia hipertensi. Nah, itu gimana? Silakan kelompok 1 jawab. Pertanyaan ini saya jawab, menjaga pola tidur dan aktivitas olahraga dan berkreasi. Loh, jadi untuk mengatasi stresnya kita harus menjaga pola tidur, menjaga pola aktivitas juga, sama tadi rekreasi. Jadi biar nggak stres, jadinya tekanan darahnya normal, gitu ya. Oke, silakan lanjut lagi kelompok 1. Kelompok kami berlebih bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 sudah beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 duduk lagi. Oke, selanjutnya kelompok 2 sudah selesai PowerPoint-nya. Sudah selesai PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, ayo kirim ke WA group dulu. Kirim ke WA group, sudah dikirim? Sudah, Pak. Oke, ini untuk presentasi kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2. Nama saya Hairul Dani. Nama saya Indonesia. Najar. Saya di sini akan mempresentasikan pengukuran tekanan darah. Akan dibacakan oleh Ibu.
lingkungan, pola makan tidak teratur. Tujuan kurikulum negara adalah menentukan yang kesesuaian, membantu tindakan perawatan dan memenuhi pekerjaan jantung. Modusnya ada 9 kasus, kayak pribadi usia 25 tahun datang ke rumah sakit dengan kondisi kepala keras berat, tanpa sedikit dangkal, dan dalam setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan data tensinya 190 sampai 100 cm. Jawabannya adalah faktor usia dapat menyebabkan hipertensi nasional. Menurut penelitian dari Kementerian tahun 2012 menunjukkan adanya hubungan antara usia dengan kejadian hipertensi. Hal ini disebabkan karena tekanan arterial yang meningkat sesuai dengan bertambahnya usia. Jadinya dibutuhkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang ingin bertanya nggak untuk kelompok 2? Silakan. Saya. Oke, Davina silakan. Berdiri silakan. Saya mau nanya ya, bagaimana cara mengatasi hipertensi pada lansia? Oke, tadi Davina bertanya bagaimana cara mengatasi hipertensi pada lansia. Oke, silakan kelompok 2 ada yang ingin menjawab. Oke. Jawabannya yaitu dengan cara menjaga pola makan dan juga pola badan yang sehat. Jadi walaupun sudah lansia, kita harus tetap berolahraga. Oke, jadi jawaban dari kelompok 2 adalah sama seperti tadi, yaitu menjaga pola aktivitas, tidur, dan juga harus berolahraga. Ya, jadi walaupun sudah lansia harus tetap berolahraga. Gitu ya. Silakan kelompok 2. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Oke, untuk kelompok 3, apakah sudah selesai kelompoknya? Oke, silakan dikirim ke kelompok dulu, kelompok 3. Ya, sudah ya, sudah dikirim. Silakan maju ke depan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini representasi dari negara Marilah serta PBI untuk saya sampaikan kepada kelompok kami. Silakan Marilah untuk membaca cara Oke, ada yang ingin bertanya untuk kelompok 3, silakan. Ada yang ingin bertanya nggak? Saya, Pak. Oke, Lucy silakan. Berdiri Lucy untuk pertanyaan. Bagaimana cara mengatasi berat badan berlebih supaya kita terhindar dari hipertensi? Oke, jadi Lucy bertanya bagaimana cara mengatasi berat badan yang berlebih. Jadi supaya dia terhindar hipertensi. Tuh, silakan kelompok 3. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Lucy, yaitu untuk menjaga pola makan dan aktivitas olahraga dan diet yang sehat. Oke, jadi jawaban saya adalah untuk menjaga berat badan supaya tidak hipertensi tadi harus diet yang sehat dan juga olahraga gitu ya. Jadi biar berat badannya itu cukup. Jadi biar tekanan darahnya juga normal. Gitu. Sudah paham ya? Oke, silakan kelompok 3. Baiklah, presentasi dari kelompok 3 melalui membalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, semua sudah presentasi
mendemonstrasikan alat pengukuran tekanan darah. Ini tadi ada 3 apa saja. Pertama tensi air raksa, terus tensi air sama tensi digital. Nah, nanti kalian demonstrasikan, tapi sebelumnya kalian lihat Bapak dulu cara menggunakannya ya. Iya. Oke, semua kita kelar dulu ya. Iya, Pak. Semua sudah berkumpul di lab. Sudah, Pak. Oke ya, sekarang Bapak akan mempraktekkan prosedur pengukuran tekanan darah menggunakan tensimeter air raksa. Iya, Ya, Pak. jadi kita siapkan dulu alat-alatnya sebelum bertemu dengan pasien. Apa saja alat-alatnya? Ada stetoskop dan tensimeter air raksa. Lalu di sini ada bak instrumen yang di dalamnya sudah ada handphone. Ya. Jadi seperti biasa tahap pertama yaitu prainteraksi. Sebelum bertemu dengan pasien kita sudah siapkan alat-alatnya. Lalu fase kedua yaitu orientasi. Kita kontrak waktu dengan pasien. Ya, perhatikan baik-baik ya. Oke, selamat pagi Ibu Dita. Perkenalkan, saya asisten perawat Dimas. Hari ini saya berdinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Sekarang saya ingin melakukan tindakan pengukuran tekanan darah dengan tujuan supaya mengetahui perkembangan kesehatan ibu. Waktunya kurang lebih sekitar 5 menit sampai 10 menit. Apakah ibu bersedia? Oke, saya siapkan dulu alat-alatnya ya. Oke, sekarang kita ambil alat-alatnya ya. Terus kita pakai handscoon. Ya, kita pakai handscoon. Selanjutnya kita perhatikan posisi pasien. Posisi pasiennya sudah bagus, kita atur. Lalu kita gulung dengan bajunya, ya. Dengan bajunya cukup segini saja. Ya, setelah itu kita pasang manset. Ya, ini tensimeter air raksa, kita pasang mansetnya. Lalu kita pasang. Dan itu kita sesuaikan di atas arteri brachialis. Ya, setelah di atas arteri brachialis, kita tempelkan stetoskop di atas arteri tersebut. Setelah itu kita posisikan tensimeter air raksa di bagian on. Ya, ketika sudah di bagian on, kita pompa sampai air raksanya naik. Setelah itu kita turunkan perlahan sambil kita dengar bunyi duk pertama dan duk terakhir. Ya, itu untuk keterangan sistol dan diastol. Oke, setelah sudah bunyi duk pertama dan duk terakhir, kita rapikan alat, kita bereskan, lalu kita jelaskan hasilnya kepada pasien. Oke, ibu, tekanan darah ibu normal, tekanan darah ibu 120/80. Jika ada apa-apa, ibu boleh hubungi saya, boleh tekan bel atau memanggil perawat yang sedang lewat. Ya, sekarang saya permisi dulu ya Bu, saya ingin ke pasien yang lain. Ya, terima kasih, permisi Bu. Setelah itu rapikan alat. Setelah itu lepaskan handscoon dan cuci tangan. Nah, tadi kita sudah menyaksikan prosedur pengukuran tekanan darah dengan tensimeter air raksa. Nah, sekarang yang kedua, Bapak akan mempraktekkan prosedur pengukuran tekanan darah menggunakan tensimeter apa yang ini? Aneroid. Ya, seperti biasa kita persiapkan alat dulu. Ya, apa saja alatnya? Pertama ada terus tensimeter aneroid atau tensimeter jarum. Ya, terus ada instrumen, jalannya handphone ya. Ini prainteraksi, kita sudah menyiapkan alatnya. Sekarang kita kontrak waktu dengan pasien, yaitu fase kita harus fase orientasi, yaitu kontrak waktu dan menjelaskan tujuan. Ya, seperti biasa. Oke, selamat pagi Bu Ika. Perkenalkan, nama saya asisten perawat Dimas. Saya berdinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Sekarang saya ingin melakukan tindakan pengukuran tekanan darah dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan kesehatan ibu. Waktunya kurang lebih 5 sampai 10 menit. Apakah ibu bersedia? Oke, saya siapkan dulu alat-alatnya ya Bu. Oke ya, tadi kita sudah kontrak waktu. Selanjutnya kita pertama memakai handscoon. Ya, kita memakai handscoon. Oke, tadi sudah memakai handscoon, kita bawa peralatan. Nah, lalu kita atur posisi pasiennya. Kalau sudah diatur, kita gulung dengan bajunya. Nah, segini saja. Lalu kita masukkan tensimeter aneroid sampai ke bagian arteri brachialis. Ya, sekitar di sini. Ini maaf ya. Sampai sini. Setelah itu kita pasang stetoskopnya. Kita pasang stetoskop di bagian atas arteri brachialis.
Lalu kita tempatkan bagian ini hasil pengukuran. Lalu kita pompa. Kita pompa seperti biasa, kita tunggu sampai bunyi duk pertama dan duk terakhir. Oke, setelah itu kita rapikan alat sambil kita sampaikan hasilnya. Ibu, tekanan darahnya normal ya Bu, 120/80. Jika Ibu butuh bantuan, Ibu boleh panggil saya lagi, boleh tekan bel atau menghubungi perawat yang lewat. Baik Ibu, saya permisi dulu. Kita rapikan alat. Setelah rapikan alat, kita lepas handphone dan cuci tangan. Tadi Bapak sudah mempraktekkan prosedur pengukuran tekanan darah menggunakan tensimeter aneroid. Nah, sekarang untuk yang kelompok ketiga yaitu menggunakan tensimeter digital. Nah, seperti biasa sekalian sebutkan alat-alatnya. Nah, untuk tensimeter digital kita tidak perlu stetoskop, ya kita hanya perlu ini handscoon dan tensimeter digital saja, ya karena dia sudah otomatis. Jadi tinggal tekan aja gitu ya. Sebelum kita mulai seperti biasa kita kontrak waktu dulu dengan pasien. Ya, kalian perhatikan. Selamat pagi Bu Zakia. Perkenalkan, nama saya asisten perawat Dimas. Saya berdinas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Sekarang saya ingin melakukan tindakan pengukuran tekanan darah. Tujuan untuk mengetahui perkembangan kesehatan Ibu. Ya, waktunya kurang lebih 5 sampai 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Oke, saya siapkan dulu alat-alatnya ya. Oke, seperti biasa kita memakai handscoon dulu ya. Kita pakai handscoonnya, pasang handscoon, kita bawa peralatannya. Untuk kali ini kita hanya membawa tensimeter digital, jadi tidak perlu stetoskop karena dia sudah otomatis. Sama seperti biasa kita atur posisi pasiennya, kita gulung lengan bajunya, maaf ya Bu, lengan bajunya. Setelah itu kita tempatkan manset di bagian tadi arteri brachialis. Untuk tensimeter digital ini sudah ada tandanya, kita tinggal masukkan saja. Bu, mohon maaf. Oke, setelah itu kita tinggal menekan tombol start. Lalu kita tunggu. Tunggu dan alat ini akan memompa dengan sendirinya. Nanti dia akan menampilkan di monitornya hasil dari tekanan darahnya. Ya. Ya, ini sudah terlihat hasilnya di sini, tekanan darahnya tuh bisa lihat. Jadi kita tidak perlu pakai stetoskop, sudah nampak di sini. Jadi tekanan darahnya 92/68. Ibu, mohon maaf tekanan darah Ibu rendah yaitu 92/68. Nah, Ibu harus perbanyak istirahat. Nah, tekanan darah Ibu rendah. Oke, kita rapikan posisinya, kita kembalikan dengan bajunya. Dan setelah itu kita rapikan alat, kita lepas handscoon dan cuci tangan. Oke anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan prosedur pengukuran tekanan darah. Yang pertama tadi menggunakan tensimeter air raksa, terus tensimeter aneroid, sama yang terakhir tensimeter digital. Ya, kalian sudah melihat semua. Nah, sekarang saatnya kalian mendemonstrasikan atau mempraktekkan ya sesuai kelompoknya. Ya, tadi kelompok 1 menggunakan tensimeter air raksa, kelompok 2 aneroid, kelompok 3 digital. Ya, silakan nanti kalian berkelompok, lalu kalian praktekkan. Jangan lupa tahapan-tahapannya, persiapan alatnya, terus pemakaian APD, terus orientasi kerja, terapi nasi, semuanya harus sesuai ya. Nanti Bapak nilai ya, setelah Bapak nilai nanti akan Bapak hitung semuanya dari proses pengetahuan, keterampilan sama sikap. Ya, jangan lupa sikap saat kalian praktek pun juga harus diperhatikan. Ya, apakah sesuai urutannya, ya, apakah tidak, itu sikap juga akan dinilai. Oke? Paham ya? Oke, silakan kalian siapkan alat-alatnya dan berkelompok, silakan. Oke, sekarang kelompok 1 dulu, yaitu prosedur pengukuran tekanan darah menggunakan tensimeter air raksa. Ya, di sini ada Dita, Davina, dan Lucy. Ya, nanti yang menyebutkan alat Dita, yang praktek Davina, yang jadi pasien Lucy. Tapi nanti bergantian ya. Nanti ganti-gantian yang prakteknya ya, nanti Bapak nilai. Oke, silakan sebutkan dulu alat-alatnya apa saja. Di sini ada tensi air raksa. Oke, terus
ada stetoskop, Oke, terus? ada bak instrumen yang berisi sarung tangan. Oke, silakan untuk prakteknya, silakan Davina. Pertama, kita komunikasi sama pasien. Pertama, tahap prainteraksi. Permisi Ibu, perkenalkan nama saya Davina, Prainteraksi. asisten perawat dari SMK Kesehatan Perifani. Ingin melakukan pengecekan tekanan darah Ibu menggunakan alat tekanan darah tensimeter air raksa. Waktunya kurang lebih 5 sampai 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, Ibu. Selanjutnya kita cuci tangan. Di situ kita pakai hand sanitizer. Ya, sekarang Davina mau melakukan Tensi. tensi fase kerja sekarang ya. Iya Pak. Oke Ibu. Buka tangannya dulu. Ya, urutan-urutannya jangan sampai salah. Jangan lupa tensimeter air raksa di posisi on. Sudah on itu posisinya. Sudah Pak. Oke, silakan dilanjutkan. Apa Ibu? Yaitu memasang manset di bagian mana Davina? Arteri Pak. Ya, di brachialis. Oke. Setelah itu memasang stetoskop, ya, menempatkannya sama di posisi tadi, di brachialis. Oke. Terus silakan dipompa. Oke Ibu, sebelumnya pernah lihat darah tinggi enggak? Enggak. Oke, sekarang saya ke Dita. Dita sudah melakukan tindakan. Sudah ketahuan berapa hasilnya Dita? 120/80 Pak. Oke, itu normal ya. Oke, setelah itu bereskan alat ya. Sampaikan hasilnya ke pasien Dita. Ibu, tekanan darahnya 120/80 normal ya Bu. Oke, sekarang saya mau ke Lucy. Oke, Lucy. Oke Bu, hasilnya 120/80 ya Bu. Oke, terus selanjutnya tahap apa Lucy? Tahap terminasi. Oke, silakan terminasi ke pasien. Baik Bu, gimana perasaannya sudah di tekanan darah? Terus habis ini menyampaikan hasil, respon, membereskan alat, terus pamitan ke pasien Lucy. Baik Bu, saya permisi dulu ya Bu ya, kalau ada apa-apa, bantuan apa-apa tinggal panggil perawat atau petugas kesehatan yang ada di sini. Oke, setelah terminasi selanjutnya, Bereskan alat, oke, bereskan alat, terus apa ini? Melepas. Oke, terus cuci tangan, cuci tangan, habis itu dokumentasi. Oke, berarti kelompok 1 sudah selesai. Selanjutnya kelompok 2 menggunakan tensimeter aneroid. Siap-siap ya kelompok 2. Iya Pak. Kelompok 2 ada Kayla, Naza, sama Ika ya. Kayla silakan alat-alatnya apa saja disebutkan. ini ada Tensi aneroid, terus stetoskop, bak instrumen yang isinya handskun. handskun. Oke, silakan. Pertama, tadi prainteraksi sudah selesai, persiapan alat. Terus selanjutnya tahap orientasi. Silakan kontrak waktu dengan pasien. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Kayla Dari. Di sini saya akan mengukur tekanan darah Ibu. Tujuannya untuk mengetahui perkembangan Ibu, apakah Ibu bersedia. Baik, saya ambil peralatan dulu ya Bu. Oke, setelah kontrak, pertama memakai. Handskun, Oke, sesudah memakai APD, selanjutnya. bawa alat. Oke, membawa alat silakan. Oke, tahap pertama yaitu posisi pasien sudah. Pertama apa dulu nih? Lengan bajunya ya, Iya. digulung dulu silakan. Oke Bu. Posisinya di mana? Kayla, di nadi brachialis. Kayaknya sudah pas. Selanjutnya memasang. Oke, memasang stetoskop.
Posisinya harus sesuai ya. Oke Kayla, saya sekarang mau ke Naza dulu. Oke, Naza silakan. Oke, saya mau lihat Naza. Naza sudah di fase kerja, sudah memasang manset ya, tinggal menghitung hasilnya. Silakan Naza. Bagaimana tekanan darahnya Naza? Berapa? 120/80 normal. Oke, sekarang saya mau ke Ika. Sekarang ke Ika, berapa tekanan darahnya? 120/80 normal Pak. Oke, selanjutnya setelah ini, oh iya kamu sampaikan dulu tekanan darahnya ke pasien. Baiklah Ibu, saya sudah selesai. Tekanan darah Ibu 120/80. Oke, setelah menyampaikan, selanjutnya Tahap terminasi. ya terminasi sambil merapikan alat ya. Oke, silakan terminasi ke pasien. Baiklah Ibu, saya sudah selesai. Nanti kalau misalnya Ibu butuh, bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan pemeriksaan? Ya nanti terus. Baiklah, nanti kalau misalnya ada butuh bantuan bisa panggil petugas yang sedang lewat atau Oke, setelah itu membawa alat. Terus setelah membawa alat, melepas handphone, oke, melepas handscoon. Terus cuci tangan. cuci tangan. Terus terakhir dokumentasi. Oke. Jadi kelompok 2 sudah selesai. Sekarang kelompok 3. Siap-siap ya kelompok 3. Kelompok 3 yaitu ada Laila, ada Zakia dan ada Feby. Ya, di kelompok 3 ini menggunakan tensimeter digital ya. Silakan Zakia sebutkan dulu alatnya apa saja. Di sini ada tensimeter digital. Oke, terus Di sini hanya membawa ini karena tanpa menggunakan stetoskop hasilnya sudah bisa kelihatan. oke, Di terus sini ada bak instrumen yang berisi sarung tangan. oke, silakan setelah menyiapkan alat Kontrak waktu kepada pasien. ya orientasi dulu ya. Silakan Zakia. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya siswi perawat dari SMK Kesatuan Mutiara Utami. Nama saya Zakia Hendrianti. Di sini ingin melakukan pengukuran tekanan darah Ibu. Apakah Ibu sudah siap? Oke, baiklah Ibu, saya ingin mengambil alat terlebih dahulu. Oke, orientasi sudah. Selanjutnya Memakai sarung pakai tangan. sarung tangan. Silakan pakai sarung tangan. Ya, sudah memakai handscoon, silakan Siapa? membawa alatnya. Oke Ibu, minjem tangannya sebentar. Ya, seperti biasa lengan bajunya digulung. Ya, terus tempatkan manset di Arteri brachialis. Oke, bagus ya. Disesuaikan lokasinya ya. Iya. Ditunggu aja sampai hasilnya keluar. Oke, kalau untuk tensimeter digital cukup mudah ya, tinggal menekan saja. Nanti tinggal menunggu hasilnya apakah sudah muncul atau belum ya. Dan di fase ini sambil menunggu kita boleh berbincang kepada pasien. Kita boleh nanya bagaimana semalam tidurnya gitu, atau menanyakan tensi terakhir itu berapa gitu, itu boleh kita sesuaikan sambil menunggu hasil dari tensimeter digital. Apakah Ibu ada riwayat darah tinggi ataupun darah rendah? Oke Ibu, tensinya 114/80 ya. Masih normal. Oke, setelah sudah mengetahui hasil, sudah disampaikan, terus Alat lalu menggulung kembali. oke, lengan bajunya Sama dirapikan. lengan bajunya. Setelah ini fase apa terakhir? Merapikan alat lalu terminasi. Terminasi, silakan terminasi kepada pasien. Bagaimana? Oke Ibu, saya sudah melakukan pengecekan tekanan darah. Apakah Ibu merasakan sesuatu setelah saya periksa? Tidak. Oke, baiklah. Jika membutuhkan bantuan, panggil petugas kesehatan yang lewat ya Bu. Iya. Baik. Terima kasih. Iya. Oke, setelah Zakia, selanjutnya Laila, silakan Laila praktek ya. Ya, sekarang Laila sudah di fase kerja, tadi sudah memasang manset di nadi brachialis ya. Setelah itu tinggal menunggu hasil. Oh ya, jangan lupa ya, nanti ketika sudah selesai itu alatnya harus dipencet lagi stop Iya. gitu. Jadi jangan dibiarkan menyala. Jadi biarkan stop, nanti untuk
kegiatan selanjutnya bisa dimulai lagi gitu ya. Jadi sambil menunggu seperti biasa tadi kan kita boleh bertanya kepada pasien apakah punya riwayat hipertensi atau tidak gitu ya. Ya, bagaimana Laila? Sudah hasilnya sudah atau belum? Belum, Pak. Belum ya. Jadi sambil menunggu Laila boleh bertanya kepada pasiennya gitu. Oke, hasilnya sudah. Hasilnya 102/75. Oke, setelah sudah mendapatkan hasil selanjutnya Di stop. di stop, betul. Setelah itu Merapikan. merapikan alat. Oke, setelah merapikan alat, sampaikan hasil sudah ya tadi. Setelah menyampaikan hasil, fase terminasi. Silakan fase terminasi kepada pasien. Baik, Ibu, saya sudah melakukan tanda-tanda vital. Bagaimana prosesnya? Kalau gitu saya permisi jika ada perawat yang butuh bantuan, panggil perawat yang lewat atau pencedal. Iya, Bu. Oke, sudah fase terminasi, terus melepas handskun, terus cuci tangan dan dokumentasi. Oke ya, jadi sudah selesai semua untuk kelompok 3, sudah praktek semua ya. Setelah ini kita akan melakukan post test pengetahuan ya. Ya, semuanya tadi sudah praktek ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah Bapak nilai semua ya. Iya, Pak. Nanti Bapak akan melakukan rekapan nilai, yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan ya. Nah, sekarang kita kembali ke kelas ya. Kalian akan Bapak berikan soal post test pengetahuan. Iya. Nanti dari post test pengetahuan digabung sama ini tadi keterampilan Iya, Pak. sama sikap. Nanti Bapak umumkan siapa yang nilainya baik atau kurang ya. Yang kompeten secara mandiri, yang kompeten dengan bantuan, sama yang tidak kompeten. Nanti Bapak umumkan di akhir. Iya, Pak. Ya. Oke, semuanya kita kembali ke kelas ya. Iya, Pak. Oke anak-anak, tadi kita sudah dari lab, kalian sudah praktek mengukur tekanan darah. Sekarang kita akan mengadakan post test pengetahuan ya. Bapak akan memberikan soal, kalian harus mengerjakan. Ini kalian harus mengerjakan sendiri ya. Bapak sudah share di WA group dan Google Classroom. Silakan dilihat di HP kalian. Lalu kalian tulis di buku. Setelah itu dikumpulkan, kalian kerjakan ya. Ini ada 3 soal analisa, kalian harus bisa menjawab itu untuk menilai pengetahuan kalian setelah pembelajaran hari ini tadi ya. Silakan kalian kerjakan, nanti kalian kumpulkan. Iya, Pak. Oke, sudah selesai semua? Sudah, Oke, nanti ketua kelas kumpulkan ya jawaban dari teman-temannya. Iya, Pak. Nanti Bapak nilai dan Bapak recap nilai pengetahuan, terus nilai sikap sama nilai keterampilan. Ya, nanti di akhir Bapak umumkan siapa-siapa saja yang kompeten secara mandiri, kompeten dengan bantuan, sama tidak kompeten. Ya, jadi kalian tunggu di sini, Bapak koreksi dulu, oke? Dan sekarang Bapak akan melakukan rekap penilaian pengetahuan, sikap dan keterampilan. Ya, kan tadi kalian sudah mengerjakan post test dan juga kalian sudah penilaian keterampilan sudah praktek juga. Nah, sekarang Bapak akan mengumumkan nilai kalian. Ya, sini Bapak lihat, alhamdulillah semuanya kompeten mandiri. Ya, jadi semua kalian berhasil lulus KKM, kalian kompeten mandiri. Ya. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang Bapak minta perwakilan untuk menyampaikan manfaat dari pembelajaran hari ini. Silakan. Saya, Pak. Oke, Davina silakan. Alhamdulillah hari ini kita tuh jadi kayak tahu tujuan kumpulan tekanan darah sama cara mengukur tekanan darah, Pak. Oke, silakan dulu. Terima kasih Davina. Jadi kalian sudah tahu faktor tadi, faktor yang mempengaruhi tekanan darah sama cara menggunakan alat mengukur tekanan darah. Ya. Semoga kalian nanti bisa mengaplikasikannya ketika kalian prakterin. Ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan tindakan pengukuran nadi. Ya, jadi dipersiapkan nanti materinya, kalian harus bisa semua. Ya, sampai berjumpa lagi minggu depan. Sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas berdoa dulu.
Hai teman-teman, sebelum kita telah melakukan teknik kita berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih narasumbernya. Kita sudah selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Tetap semangat dan juga ingat harus menjaga protokol kesehatan. Oke? Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.